Selamat pagi semuanya. Selamat datang lagi di Well Talk hari ini. Sesi hari ini kita akan ada beberapa teman-teman yang inspiratif yang akan berbagi cerita dengan kita. Jadi topik hari ini adalah manfaat digitalisasi fasilitas dan layanan kesehatan dalam program pengembangan pariwisata daerah. Nah, hari ini ada dua teman-teman kita yang sudah hadir. Ada Sultan dan juga Indri. Halo, apa kabar? Halo Pak Jo. Secara singkat, ini Sultan dan Indri adalah founder dan co-founder dari Periksa.id ya. Selamat datang, welcome di Well Talk. Jadi Well Talk ini adalah Wellness and Health Tourism Hub. Kita akan bicara mengenai seputar dengan pariwisata, kesehatan, dan juga kebugaran sampai ke medis nantinya, gitu. Nah, ini menarik nih. Kita kenal udah lumayan lama ya. Kita kenal kapan ya? Tahun 2015 ya? 15 ya? Oke. Jadi 2015 saya ingat banget ketemu sama kalian, kenal sama kalian, begitu sangat inspiratif. Mau dong cerita, mungkin banyak teman-teman yang di sini yang belum tahu gitu kan, Periksa itu apa sih sebetulnya? Periksa.id atau Periksa Indonesia itu apa sih? Oke. Untuk Periksa.id sendiri ya kok. Jadi untuk Periksa.id sendiri ini mungkin kalau teman-teman Bapak dan Ibu mendengar Periksa itu kan seperti konsultasi online ya, terdengar seperti aplikasi konsultasi online. Dimana pada dasarnya Periksa.id ini sebuah all-in-one medical healthcare platform. Kenapa sih kita sebut all-in-one medical platform? Ya kami menciptakan sebuah teknologi untuk ekosistem kesehatan sebenarnya. Jadi kita merangkul 3 roda, di mana di situ di dalamnya ada fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan juga pasien. Sehingga bukan hanya satu pihak saja yang akan kami bantu, tapi kita juga membantu dalam 3 sektor tadi. Seperti itu. Oke. Jadi singkatnya itu adalah teknologi untuk rumah sakit berarti ya? Rumah sakit dan klinik kah? Iya, betul. Jadi kita merangkul 3, fasilitas kesehatan itu ada rumah sakit, ada klinik, atau juga ada dokter mungkin yang punya klinik pribadi, atau misal tadi untuk traveling itu juga bisa dokter-dokter yang sedang melakukan tourism juga bisa menggunakan semacam Periksa.id ini. Gitu. Oke, menarik. Apa sih sebetulnya latar belakang kenapa kalian tuh bikin Periksa? Latar belakang ya, Pak Jo. Sebenarnya latar belakangnya Periksa hadir atau ada saat ini itu sebenarnya berasal dari awalnya dari saya. Saya tuh kebetulan ditawarkan di tahun 2015, lebih tepatnya itu ditawarkan sebuah proyek untuk membuat atau membangun sebuah sistem klinik di beberapa kota. Tapi masalah lain timbul setelah aplikasi itu jadi. Setelah 100% jadi, setelah mereka lihat, mereka menghilang dan mereka tidak menepati janjinya. Seperti itu. Karena saya punya tanggung jawab kepada tim, dan kebetulan saat itu tim Periksa itu ada 12 orang yang harus saya support untuk terus berkembang. Gitu. Hasil saya dan tim melakukan riset, melakukan penelitian, begitu juga ketemu Pak Jo waktu itu ya. Akhirnya saya mendapatkan sebuah data yang menurut saya juga, wah ini peluang gitu. Data itu membuat kami menjadi semangat bahwa di sinilah peluang kita untuk membangun suatu sistem yang baru, yang berbeda dan menjadi solusi yang menurut saya menjadi suatu pembeda lah dari generasi-generasi yang sebelumnya gitu. Dan pada saat itu kami menemukan antara 10 klinik yang kita survei atau 10 rumah sakit yang kita survei, 9 diantaranya belum menggunakan sistem yang saling integrasi. Memang ada yang menggunakan sistem, tapi mereka itu cuma bagian pendaftarannya saja, atau bagian kasirnya saja, atau bagian back office-nya saja. Nah, karena background saya kebetulan IT juga, terus juga sempat ikut pembelajaran atau khusus lah mengenai manajemen yang baik itu bagaimana.
Akhirnya saya membuat satu solusi, kita saling integrasi dari front office sampai back office gitu. Dan banyak keluhan waktu itu saya survei, banyak direktur atau banyak bagian-bagian back office yang berkepentingan mengambil sebuah keputusan atau mengambil apa istilahnya ya, data itu sangat lama gitu. Nah, itulah menjadi dasarnya periksa.id itu hadir seperti itu. Oke. Nah, mungkin banyak karena yang hadir di hari ini kan nggak cuma datang dari rumah sakit aja ya. Betul. Karena kalau bicara dari wisata industri wisata medis itu ada berapa stakeholder. Ada mulai dari industri pariwisatanya sendiri yang beragam, mulai dari hotel, tour operator, airlines dan lain-lain, gitu ya. Lalu dari sisi medicalnya, kesehatan, kebugaran, sampai ke medis, itu juga ada yang lain-lain kan, mulai dari rumah sakit, ya, atau saya bisa bilang fasilitas layanan kesehatan, lalu juga sampai ke bahkan ke spa, gym dan lain-lain. Karena itu kan itu masuk ya cukup luas. Betul, cukup luas. Nah, mungkin bisa sharing sedikit. Sebetulnya masalah yang waktu itu dilihat, gitu ya, apa sih yang jadi inspirasi awal nih? Kayaknya ini perlu diperbaiki deh. Ya, sebenarnya permasalahan awal tuh kita tuh atau periksa tuh melihat bahwa rekam medis awalnya. Kita sebagai masyarakat Indonesia kalau mau datang ke suatu tempat kesehatan, tempat fasilitas kesehatan yang banyak lah di Indonesia ini hampir 31.000, kita tuh selalu datang dengan membawa sesuatu yang baru ke rumah sakit tersebut. Sedangkan kita itu sudah pernah datang ke rumah sakit A, sudah konsul, sudah diterapi, tapi datang ke tempat yang lain atau ke vaskes atau tempat kesehatan lain itu harus di asesmen dari awal lagi. Seperti itu. Bahkan menurut saya itu kayak apa ya istilahnya, buang-buang waktu yang sebelumnya. Bahkan untuk meneruskan treatmentnya kita, itu juga membuang waktu. Sedangkan kesehatan tradisionalnya Indonesia itu banyak banget, ya kan? Banyak banget yang apa istilahnya, macamnya lah gitu. Dan kalau kita harus terapis dari awal lagi, terus pindah lagi terapis awal lagi, itu kayaknya memakan waktu. Bukannya membaik, menurut saya ya, bukan membaik, tapi menambah masalah lagi berikutnya. Gitu. Karena nggak cuma waktu, tapi juga kita bicara biaya ya. Betul, biaya itu sangat. Jadi udah datang, udah di treatment sebelumnya karena 1-2 hal, mereka harus pindah, terus ternyata datanya hilang, atau datanya nggak nyambung, akhirnya ya harus testing ulang lagi, dan nanti pendapat dokter juga kadang-kadang bisa berubah ya. Juga bisa beda-beda ya diagnosanya, terus saya pasien jadi bahan buat percobaan. Kayaknya ini mesti dites ulang deh. Padahal Iya. tes ulang. Kan mungkin kalau saya bisa bicara dengan pengalaman pribadi juga, saya juga ngalamin pengalaman seperti itu gitu kan. Ke satu rumah sakit, bahkan rumah sakit besar gitu ya. Harapan saya data saya ada, ternyata belum terlalu lama data saya udah nggak ada. Terus Pak harus tes ulang lagi deh. Tes ulang lagi, tes ulang menyeluruh. Ketemu dokter barunya, dia bilang, oh saya nggak bisa pakai data yang lama karena datanya nggak lengkap. Ya, seperti itulah cerita-ceritanya. Yang kedua kalau hilang gitu ya, wah kayaknya juga harus ingat. Kadang-kadang ditanya sama dokter, kamu ingat nggak obat apa yang dulu dikasih? Nah, lupa juga nih gitu kan. Betul. Jadi itu masalah yang cukup besar sih. Nah, tadi kan seperti disebutkan gitu ya, ini adalah all in one. Nah, all in one ini tadi mungkin Indri udah sempat cerita juga, oh ada si rumah sakitnya atau kliniknya, ada si dokternya, ada si pasiennya, kan jadi 3 roda ini ya. Nah, dari 3 roda ini atau tiga stakeholder ini yang penting, masalah mereka kan beda-beda ya. Ya. Kalau kita lihat dari rumah sakit, masalah paling awalnya apa sih? Maksudnya kita tadi lihat rekam medis, oke, itu jadi satu masalah. Tapi kan ini nggak cuma masalah satu-satunya kan? Betul. Nah, apalagi sih masalah lainnya sehingga kalian tuh come up dengan solusinya periksa? Nah, mungkin Ibu Indri bisa menjelaskannya.
Ya, kenapa kita merangkul 3 stakeholder ya kok, Pak Jo? Ya, karena kami sendiri solusi mungkin yang kita tawarkan begitu atau kita berikan layanannya ke pas kesehatan, ke pasien maupun ke tenaga medis di rumah sakit ya, itu berdasarkan problem-problem memang yang biasa mereka keluhkan gitu ketika kita datang. Mungkin sedikit cerita nih, Pak Jo, ketika kita sering ke rumah sakit ataupun ke vaskes ya atau klinik, mereka sering banyak mengeluhkan di rumah sakit terutama terkait dengan pelayanan yang menumpuk gitu kan, terus juga rekam medis yang menumpuk, tidak terdigitalisasinya satu sama lain, sehingga cara kerja mereka pun menunggu satu divisi, lanjut nanti menunggu divisi lainnya, ataupun instalasi kalau di sana menyebutnya seperti itu. Terus pelaporannya juga itu mereka sangat kalau kita bilang tuh chaos banget lah ya untuk membuat laporan kalau misalnya semua tidak terdigitalisasi. Nah itu semua berhubungan juga nanti dengan pelayanan ke dokternya. Kalau di depannya sudah lama tidak terdigitalisasi, nanti sampai di dokternya ataupun perawatnya juga terhambat juga. Belum lagi nanti sampai keuangan, sampai lagi nanti di penunjang dan lain-lain lah. Mungkin itu sebenarnya lebih ada kaitannya ya. Nah, ketika saya bicara lagi dengan pasien, pasti ada efek sampingnya nih ke pasien. Kalau misalnya rumah sakit memberikan pelayanan yang lama, yaitu ada waktu tunggu yang terbuang, kemudian juga tidak pastinya jadwal dokter. Nah, disitulah kami juga bantu pasiennya untuk bisa lebih cepat mendaftar pasien baru dengan menggunakan aplikasi, kemudian juga booking online. Nah, ini mungkin tidak terlalu tidak terlalu awam ya untuk istilah booking online ya. Nah, di situ kita juga bantu booking online-nya. Jadi pasien itu bisa tahu gitu kapan jadwal dokter ke depan 2-3 seminggu ke depan, ataupun mau lihat ketersediaan kamar. Ini juga yang paling sering ditanyakan, Mbak, kita mau rawat inap gitu, tapi kita nggak tahu berapa sih kapasitas di rumah sakit. Itu kan keluhan juga sebenarnya kita ngobrol dengan pasien ya di rumah sakit. Lalu juga tarif, misalnya ada pasien yang berapa sih kira-kira biaya operasi di rumah sakit A gitu. Nah, kita bantu pasiennya tadi untuk tahu berapa sih tarif di pelayanan di rumah sakit ataupun klinik, dan rumah sakit juga merasa terbantu kan, nggak perlu CS harus jawab satu-satu gitu kalau misalnya pasiennya sudah terinformasi. Nah, kemudian stakeholder terakhir yaitu ada dokter ataupun nakes. Jadi kita tidak bisa menyampingkan hanya pasien dan rumah sakit saja, tapi kita juga harus lebih memperhatikan dokter untuk bagaimana berkonsultasi lagi langsung dengan pasiennya. Kalau saat ini kan mungkin, dok boleh dong minta WA-nya buat konsultasi gitu kan. Nah, dokternya sebenarnya agak tidak enak gitu kalau nggak memberikan, tapi di situ kan cuma ada nilai plus sebenarnya yang harus dokter berikan waktunya ataupun ilmunya lah gitu kan. Nah, baiknya kita juga memberikan fasilitas itu dokter langsung konsultasi dengan pasien itu dengan aplikasi telekonsultasi tadi, tapi milik rumah sakit. Jadi rekam medis pasien yang biasa ke rumah sakit itu juga terrecord nih, oh ternyata Indri dengan keluhan apa A, B, C itu sudah pernah ada di rumah sakit, lalu juga penunjangnya seperti lab atau radiologi. Nah itu jadi semua itu bisa terangkul nih dari segi rumah sakitnya, kemudian juga ke pasiennya ataupun ke tenaga medisnya. Kurang lebih seperti itu sih kenapa kita tuh pada akhirnya bertujuan untuk merangkul 3 roda atau 3 stakeholder tadi gitu. Oke, menarik ya. Karena memang jadi berhubungan satu sama lain seperti Betul. tadi. Kalau nggak seperti itu, kalau tadi Indri tidak menjelaskan seperti itu, saya nggak tahu nih kenapa alasannya kita harus nunggu lama gitu ya. Kita ke rumah sakit, kadang-kadang suka gemes juga. Aduh, ini masih pakai paper gitu kan, masih tulis tangan, terus saya harus bawa itu kemana-mana gitu ya. Apalagi kalau di saat pandemi seperti ini. Ya kemarin waktu saya ke salah satu fasilitas kesehatan, saya masih ingat, loh kok masih banyak ya, masih pakai paper, pakai plastik folder gitu ya, plastik mulai dikurangin, sebetulnya barang-barang yang pindah-pindah tangan juga lagi di avoid kan, sebetulnya maksudnya dihindari di saat-saat pandemi seperti ini. Kenapa kok di rumah sakit masih malah menggunakan itu? Kan jadi kayak apa ya? Saya melihatnya ini agak kontradiktif nih. Dengan rekomendasi kita harus mengurangi physical touch pada saat ini, gimana supaya nggak ada perpindahan barang. Kan digitalisasinya harusnya maju gitu ya. Tapi ya, oke. Menarik nih. Ini mungkin Indri mau share lebih lanjut lagi. Ada fitur-fitur apa aja sih sebetulnya? Kalau saya sebagai rumah sakit kah, atau saya pemilik klinik, terus kalau saya sebagai dokter, kalau saya sebagai pasien, yang paling penting sih kalau saya sebagai pasien nih, karena saya bukan dokter gitu kan, saya bukan pemilik klinik. Apa sih saya bisa apa dengan ada periksa?
Oke, baik, boleh. Saya share atau Boleh? Saya jadi penasaran soal ini. Ada apa aja sih fiturnya gitu ya? Kayaknya Oke. tadi udah diceritain kayaknya cukup banyak, tapi masih belum kebayang kalau dilihat kan jadi, wah masalahnya banyak juga ya di rumah sakit ya. Wah, banyak sekali Pak Jo. Kalau terjun langsung nih, bukan hanya di rumah sakit atau klinik, tapi langsung kita ke pasiennya ataupun langsung ke dokternya gitu. Kalau enggak, kita ngelihat kayak lompat-lompat ya, masalahnya banyak banget nih. Ternyata si dokter punya masalah, si pasien punya masalah, rumah sakit juga punya masalah, dan mungkin saat ini solusinya masih terpisah-pisah, jadi tidak terintegrasi. Dan ujung-ujungnya kalau kita bicara data, ya pastinya ini jadi satu kendala ya ke depannya. Iya. Saya izin share screen, Pak Jo. Boleh, silakan. Saya pengen belajar lebih banyak nih, jadinya. Baik. Ya harapannya nanti informasi yang disampaikan juga bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang sudah hadir, mungkin rekan tenaga medis, pemilik rumah sakit, terus juga harapannya kita sebagai pasien gitu ya, kita sebagai pasien jadi lebih pinter nih, kita bisa ngerti sedikit lebih banyak lah gitu. Kalau sebagai pasien apa sih yang kita bisa kita harapkan dari si rumah sakit? Betul. Oke. Silakan loh. Iya. Sudah terlihatkah share screen saya? Sudah. Oke, ya ini mungkin tadi sudah saya sampaikan apa sih Periksa.id itu. Jadi Periksa.id sebuah all-in-one healthcare platform to improving health with data. Nah ini sedikit kilas balik juga tadi sudah sempat disampaikan Sultan. Kalau tadi itu latar belakangnya ya, kalau ini lebih sejak tahun kapan sih Periksa.id itu ada? Ini kita dari tahun 2017. Nah, di tahun 2015 tadi kita bertemu ya Pak Jo terkait dengan awal dari Periksa.id. Nah, kita sudah mulai benar-benar terbentuk itu tahun 2017, di mana kita ini bukan hanya sekedar produk sebenarnya, tapi kita ingin memberikan solusi dengan permasalahan yang ada. Tadi kan permasalahan sudah saya sampaikan di rumah sakit, di klinik, gitu kan, di pasiennya, ataupun di nakesnya sendiri. Nah, ini visi misi kami. Sering dengan berjalannya waktu, kami sadar bahwa rumah sakit itu hanya cukup fokus dalam bidang bisnisnya aja ataupun kesehatannya, lebih tepatnya kesehatan ya. Biarkan Periksa.id ini yang fokus atau memberikan solusi terbaik dalam sisi teknologinya. Jadi kita maju bersama nih, jalan bersama rumah sakit di kesehatannya dan bisnisnya, dan Periksa juga dalam bidang solusi teknologinya. Jadi kita biar match bareng. Kemudian untuk saat ini dengan perkembangan zaman juga, Periksa.id menggunakan teknologi cloud atau cloud base yang mungkin Bapak dan Ibu, teman-teman pernah dengar cloud gitu. Apa sih cloud? Apa sih awan gitu kan? Kita biasa lihat awan, kok ada sih data di awan begitu kan? Nah, sebenarnya secara singkatnya kita sudah biasa menggunakan seperti Google Drive gitu kan, ataupun seperti penyimpanan yang berbasis online, kita bisa sharing. Nah, kalau dulu tuh orang harus copy paste gitu menggunakan flash disk untuk mengerjakan bersama. Nah, dengan teknologi canggih itu tidak perlu lagi karena kita sudah bisa mengerjakan di satu ruangan yang sama, atau kita bisa menyewa satu awan untuk mengerjakan tadi tugas yang sama gitu kan. Nah, Periksa.id ini menggunakan sistem cloud based tadi atau teknologi cloud yang mana kita bisa mengakses dimanapun dan kapanpun teknologi ini begitu untuk melihat datanya atau mengakses aplikasinya. Nah, tentu saja di fase kesehatan itu sendiri kita ingin menciptakan sebuah good preferred hospital ataupun klinik biar nyaman begitu cara kerjanya. Kemudian yang tadi serba manual kita bisa hilangkan atau misalnya meminimalisir lah, minimal untuk kegiatan-kegiatan yang tadi physical touch atau yang menghambat untuk waktunya cara kerjanya gitu. Karena dengan adanya teknologi itu tentu saja bisa semua automation atau lebih transparan atau bisa lebih mengurangi waktu untuk hal yang redundansi sifatnya atau 2 kali pengerjaannya. Nah, tentu saja itu akan memperbaik cara kerja berikutnya. Nah, saat ini tadi mungkin bertanya-tanya, cloud itu bisa sewaktu-waktu jatuh atau bagaimana ya? Karena kan kita nggak tahu nih bentuk fisiknya gitu kan, beda dengan teknologi yang zaman dulu mungkin servernya ada di rumah sakit ataupun di klinik. Nah, kita menggunakan cloud tadi yang tentu saja keamanannya sudah terjamin dengan yang disebut kita HIPAA compliance. Itu adalah semacam
trigger khusus atau keamanan khusus dalam bidang health, yaitu sudah diatur di bagian cloud computing tadi. Dan kami Prisa.id juga sudah menjalankan ISO 27001 untuk keamanan privasi datanya. Jadi nggak usah khawatir jika misalnya terkait dengan kebocoran data ataupun data-data yang ada di kami juga sudah melakukan enkripsi ya, sesuai dengan seminar yang sebelumnya saya ikuti juga oleh Ketua Persi, bahwasannya tidak perlu khawatir untuk HIPAA compliance juga tadi itu, data-data itu sudah terenkripsi, jadi data-data yang mengalir ataupun digunakan itu sudah terenkripsi. Jadi untuk kebocoran data itu perlu istilah teknisnya seperti dienkripsi lagi untuk tahu nih isinya apa, dan itu sudah diatur dengan ISO kami bagaimana cara membuka enkripsi tersebut. Jadi sudah aman ya? Iya, tentu saja sudah amat, karena ini adalah pertanyaan sangat awal pertanyaan gitu loh Pak Jody, ketika saya berkonsultasi dengan dokter atau dokter tuh nanya juga gitu ke kita atau direktur, aman gak sih Mbak soal data-datanya gitu kan, karena saya sering denger nih ke sini bocoran sini gitu kan. Mungkin itu bisa jelaskan Sultan juga ya nanti terkait dengan teknisnya soal kebocoran data. Namun kita bisa jamin terkait dengan keamanan datanya itu sudah diatur Pak Jody HIPAA compliance tadi gitu. Oke. Ada yang mau ditanya lagi? Saya masih ada beberapa pertanyaan yang menarik, cuma saya pengen dengar dulu nih. Lebih banyak informasinya. Ada beberapa pertanyaan yang nanti saya mau tanyakan, tapi saya mau dengar dari Indri dulu deh. Oke. Iya. Nah, ini adalah modul untuk rumah sakit. Jadi kan ada tiga stakeholder ya. Nah, ini untuk rumah sakit di mana kita sudah mengembangkan lebih dari 36 modul gitu untuk menunjang SOP di rumah sakit ataupun klinik yang bisa terdigitalisasi. Mulai dari pendaftaran, pelayanan, pelaporan, hingga di 2 tahun terakhir ini kami juga membantu rumah sakit dan klinik itu terkait dengan akreditasi kesehatan. Ini menjadi soal menarik juga nih. Kalau kita biasa membahas dengan pelayanan ke pasien, ternyata rumah sakit itu juga lagi banyak disibukkan dengan kegiatan akreditasi. Jadi bukan hanya fokus ke pasiennya aja, mereka juga harus mengembangkan manajemen mereka kan. Nah, itu semua diatur dalam akreditasi tadi. Nah, ini juga jadi pekerjaan tambahan lagi sebenarnya untuk kerja di rumah sakit dengan adanya akreditasi tadi. Nah, disinilah hadir Prisa.id juga memberikan solusi untuk mendigitalisasikan form-form yang ada di akreditasi atau membantu tiap pokja-pokja yang ada di rumah sakit. Gitu. Nah, ini kira-kira alur kerjanya ya yang mungkin biasa kita dapatkan gitu. Mungkin Pak Jo pernah ke rumah sakit, atau semoga aja nggak sering ke rumah sakit Pak Jo. Nggak mau sering-sering tapi pernah. Oh, pernah. Iya, jadi kira-kira mungkin cukup familiar ya dengan alurnya, dan pasti pernah mendapatkan kendala misalnya antrian lama ketika pendaftaran pasien baru. Mungkin ketika kita pasien rumah sakit baru kan nunggu lagi buat ditanya-tanya lagi gitu kan. Nah, pada dasarnya Prisa.id kita mencoba untuk membantu tadi, pasien bisa menginput misalnya dari handphone masing-masing dan datang ke meja reservasi untuk mengkonfirmasi saja. Jadi tidak perlu ditanya dari nama, alamat, pekerjaan, dan lain-lain lah, karena pertanyaan banyak ya untuk pasien baru begitu. Itu sudah kita ringkas, hanya perlu konfirmasi saja, karena pada dasarnya rumah sakit perlu konfirmasi nyata berupa nama identitas, nomor identitas, dan jenis identitas lainnya. Itu hanya perlu konfirmasi saja. Nah, selanjutnya nanti sampai di poli itu tidak perlu lagi menunggu rekam medisnya datang ke tempat atau ke dokter, karena sudah ada nih di layar komputer, oh ini ada namanya Pak Jo gitu untuk berobat ke poli apa gitu. Nah, di situ biasanya pasien itu harus lagi ke kasir untuk antri gitu kan, untuk melakukan pembayaran gitu kan. Nah, itu juga memakan waktu lagi. Nah, di sini Prisa.id sudah bekerja sama dengan bank ataupun dengan pembayaran lainnya terkait dengan pembayaran digital. Jadi pasien nggak perlu lagi ke kasir. Ini maksudnya terlepas dari rawat inap ya, karena kalau rawat inap kan kita langsung ke ini. Nah, itu pasien bisa langsung lakukan pembayaran nih di tempat atau di di lokasi. Jadi nggak perlu lagi antri ke kasir. Seperti itu. Nah, kalau misalnya nanti mau ambil obat juga tergantung nanti SOP rumah sakit seperti apa. Nah, dari situlah nanti baru kita ada input, proses lalu output. Nah, di output ini vaskes atau rumah sakit, klinik itu akan mendapatkan kemudahan karena nggak perlu lagi ngerekap lagi nih. Oh, Pak Jo datang di hari Selasa, jadi misalnya kemudian diolah lagi di bulan ini ada 300 di poli ini, diolah lagi. Nah, itu tidak perlu, hanya dengan satu klik
nanti bagian pembuat laporan itu sudah akan tahu berapa sih kunjungan dia di bulan ini, kemudian demografinya, kemudian juga kedatangannya, itu semua kita sajikan dalam bentuk tren. Jadi manajemen pun bisa melihat laporan dimanapun dan kapanpun secara real time. Seperti itu. Mungkin dari alur ini, dari Pak Jo sendiri, ada yang ingin ditanyakan nggak? Nah, ini menarik sekali sih. Saya jadi, waktu Indri menjelaskan, yang saya bayangkan adalah pengalaman saya memang harus ngantri berapa kali ya. Satu, Betul. mau jadi pasien baru. Kalaupun udah jadi pasien lama atau pasien yang repeater, juga harus nunggu juga sih untuk dicek gitu kan. Satu antrian pertama, kedua mau ketemu dokter. Kadang-kadang kita menungguin gitu. Kok dokternya nggak ada pasien, tapi nggak terima saya gitu ya. Ternyata masih nunggu susternya, nanti baru tergopoh-gopoh gitu datang, oh baru bawa map yang isinya adalah filenya saya. Setelah itu kalau udah selesai, saya harus ngantri lagi di kasir. Terus ditanya lagi ulang. Terus setelah itu saya ke apoteknya, antri lagi, panggilan lagi, terus di recheck lagi. Saya lihat memang recheck itu penting supaya nggak salah kasih obat atau nggak salah penagihan gitu ya. Cuma seandainya kalau memang ada sistem, saya yakin itu pasti akan lebih cepat lagi. Jadi kebayang solusi ini bisa ngebantu berapa banyak orang gitu ya, berapa banyak pasien yang karena semakin banyak antrian, artinya kan waktu dia untuk bisa dilayani juga semakin lama, dan ada beberapa yang kalau sifatnya darurat itu kan bahaya sekali ya. Betul sekali Pak Jo. Iya. Menarik. Nah, bukan hanya di situ sebenarnya Pak Jo untuk solusi yang kita tawarkan. Jadi kita juga bisa memberikan mobile aplikasi untuk rumah sakit ataupun klinik. Ini terutama untuk dokternya. Jadi dokter tuh kalau misalnya di dalam perjalanan bisa tahu, oh ternyata sudah ada 20 pasien saya nih yang menunggu. Jadi nggak, kalau sekarang ini kan, dok ayo dong dok ke rumah sakit, sudah ada 3 pasien nih, sudah ada 10 pasien nih gitu. Harus jadi konfirmasi dulu tuh perawat buat, ayo dong cepet dok datang ke rumah sakit. Nah, dengan ada aplikasi ini, nah dokter tuh dari pagi juga bisa lihat, oh ternyata sudah ada 20 nih yang pasiennya antri untuk saya gitu kan. Jadi bisa langsung bergegas gitu untuk rumah sakit terkait dengan tadi antrian pasiennya. Nah, kemudian juga di sini sebenarnya bukan hanya untuk dokter saja ya Pak Jo. Jadi seiring dengan berkembangnya teknologi kami juga di sini bisa melakukan absen begitu pegawai. Jadi tadi tidak perlu lagi ada touchscreen, karena touchscreen itu kan adalah physical touch ya yang di saat ini kita hindari gitu terkait dengan COVID. Jadi ini banyak digunakan juga, akhirnya untuk solusi mereka bisa absen online gitu. Kalau dengar istilah ibu-ibu di rumah sakit, wah enak nih kita bisa absen sambil duduk katanya gitu. Sambil duduk dan selfie lagi, jadi kan senang tuh mereka kan. Nah ini adalah salah satu modul atau solusi yang bisa kita berikan juga untuk kesehatan dan lainnya sebenarnya. Nah, kemudian di sini ada aplikasi untuk pasiennya. Kalau tadi kan untuk vaskes ya atau untuk rumah sakitnya. Nah, ini adalah aplikasi untuk rumah sakit. Jadi nanti logonya rumah sakit. Jadi mereka bisa memiliki aplikasi mobil sendiri gitu. Bukan nama periksa ya. Nah, nanti si pasien itu jika sudah biasa menggunakan rumah sakit A atau rumah sakit B itu bisa mendownload dan bisa mengecek nih berapa sih tarif ketika saya scaling misalnya atau saya operasi ataupun lain-lain lah. Jadi rasa transparan gitu pasien juga. Terus juga lihat artikel, jadi misalnya rumah sakit ini juga bisa mempromosikan pelayanan-pelayanan terbaru ataupun promo, karena biasanya lagi gencar-gencar rumah sakit mau memberikan promo kan, kayak rapid test promo misalnya yang 300 jadi 150 kan. Itu kalau pasiennya nggak buka Instagramnya lah ataupun media sosial lainnya, minimal dia dapat notif dari aplikasi yang biasa dia gunakan untuk rumah sakit gitu kan. Oh ada nih promo untuk PCR ataupun rapid gitu. Dan lain-lain, sebenarnya juga modulnya banyak sekali di aplikasi mobile ini, yang pasti ini insya Allah sudah menjadi kebutuhan ya atau solusi untuk pasien-pasien di rumah sakit gitu. Nah, sedikit cerita terkait dengan siapa sih yang menggunakan periksa saat ini. Di kami ini sudah kurang lebihnya 12 provinsi ya Pak Jo. Kita sudah melanglang buana ke beberapa daerah. Mungkin tadi sudah iya. Betul, jadi sudah di beberapa provinsi. Kemarin baru saja saya balik dari Lampung, itu ada di Liwa. Kalau saya tidak diperiksa, mungkin saya tidak tahu ada daerah yang bagus banget untuk turisme juga nih, Pak Jo. Di daerah Lampung, itu daerah Lampung Barat, begitu. Nah, di situ banyak rumah sakit dan
itu masih sangat membutuhkan digitalisasi ya terkait dengan tadi kemudahan-kemudahan yang harusnya kami berikan begitu. Terus juga ke Sulawesi, juga di Jawa. Nah, mungkin 2 bulan ke depan kita akan ke Kalimantan untuk rumah sakit juga ada di sana gitu. Agresif juga ya? Agresif juga ya? Oh iya, karena kita tujuan ingin membantu, semakin cepat kita bisa membantu kan semakin baik begitu, Pak Jo. Oke. Nah ini untuk beberapa portofolio kami, begitu memang kita ingin membantu sekali rumah sakit di daerah, khususnya rumah sakit RSUD ya, di beberapa daerah, ada yang tadi di Sulawesi, di Sumatera, kemudian di Jawa, gitu kan. Nah, kemudian untuk rumah sakit spesialisnya, jadi kita bukan hanya terpaku pada rumah sakit umum atau rumah sakit swasta, tapi kita juga dijalankan di rumah sakit spesialis pendidikan. Itu ada rumah sakit UI, mungkin sudah tahu juga, rumah sakit Trisakti, Unpad, Mustopo, begitu kan, dan rumah sakit spesialis seperti jiwa, ibu dan anak, gitu. Itu juga bisa menggunakan periksa.id. Dan yang ini adalah klinik-klinik, begitu kan, klinik-klinik yang memang sudah menggunakan periksa.id juga. Ini sedikit cerita lagi terkait tadi digitalisasi ya untuk beberapa klinik yang bercabang. Ini mungkin sangat membantu begitu ketika ada klinik kami yang memang punya cabang di mana-mana nih, ada di Jakarta, di Medan, kemudian di Bali. Nah, ketika pasien tersebut lagi di Jakarta, lalu minggu depan ke Bali, minggu depan lagi ke Medan, itu semua rekam medisnya sudah tersimpan sehingga pasien itu nggak perlu lagi di asesmen dari awal, ditanya-tanya lagi dari awal, cukup melihat riwayatnya sebelumnya, oh pernah berobat ke Bali atau ternyata lagi di Medan, jadi bisa langsung melihat, oh ternyata pas lagi di Medan ini dia punya riwayat sakit giginya di sini, terus ketika lagi ke Jambi lagi sakit gigi di sini. Nah itu semua ada riwayatnya gitu, jadi tidak terputus dalam satu mata rantai aja, semuanya sudah terdigitalisasi atau tersentralisasi. Dan mungkin itu sangat menjawab pertanyaannya terkait dengan perannya kalau misalnya teknologi itu seperti apa sih di industri wisata medis gitu, Pak Jo. Karena ini akan membantu sekali, untuk traveling patient ya. Karena kita lihat ada orang-orang yang memang mungkin secara bukan hanya suka liburan kemana-mana gitu ya, tapi juga mungkin perjalanan dinas. Betul. Ada orang yang memang punya kondisi khusus yang mereka harus sering-sering check up rumah sakit dan ke kota-kota baru. Dan kalau misalnya memang mereka punya masalah yang sama, dan mereka bisa datang ke jaringan satu rumah sakit yang cukup luas, artinya mereka nggak perlu lagi pengecekan ulang gitu ya. Nggak perlu lagi nunggu konfirmasi lewat telepon. Mungkin kalau kita bicara di daerah, saya percaya berbeda banget sama di Jakarta. Jakarta sudah jauh lebih maju, cuma begitu kita memang tadi disampaikan sama Indri, contoh di Lampung gitu ya. Lampung gaya hidupnya, mungkin kecepatan teknologinya masih kalah ya sama kota-kota besar. Bahkan 5 kota besar di Jakarta aja belum ada standarisasi untuk dari kecepatan internet dan lain-lain. Jadi artinya ini akan membantu mereka banyak sekali. Betul. Oke. Ini menarik nih. Harusnya lebih banyak lagi. Ini bisa lebih banyak lagi supaya lebih banyak masyarakat atau pasien-pasien yang punya kondisi khusus dan mereka harus sering-sering traveling, itu akan banyak terbantu sih. Ya. Cukup itu saja atau dari Setan mau ingin ditambahkan? Ya, tambahan sedikit saja, Pak Jo. Tadi tertera di situ ada startup namanya Gigi.id. Kami juga bekerjasama dengan Gigi.id untuk mendigitalisasikan beberapa klinik gigi yang sifatnya pelosok, terus juga Gigi.id ini fokus juga ke beberapa universitas gigi yang ada di Indonesia untuk membantu para dokter, terus juga membantu pengimplementasian atau memudahkan pasien yang ada di pelosok-pelosok itu mendapatkan pelayanan gigi yang terbaik. Karena menurut riset banyak wilayah itu punya diagnosa penyakit tentang gigi, tapi tidak ada dokter giginya. Seperti itu. Jadi kami kerjasama dengan Gigi.id untuk membantu perataan dokter gigi seperti itu. Oke. Jadi kita juga nggak kita nggak fokus juga ke
satu vaskes saja atau fasilitas kesehatan saja, tapi kita juga kolaborasi dengan beberapa startup yang lainnya. Seperti itu. Menarik. Ini waktu Sultan cerita mengenai gigi gitu ya, saya ingat ini membuktikan bahwa saya salah. Saya pernah bicara dengan salah satu dokter, kita bicara mengenai wisata medis waktu itu. Saya pikir bagaimana mungkin bahwa ada pasien yang bermasalah atau traveler yang bermasalah dengan gigi, itu bisa masuk ke industri wisata medis. Tapi saya jadi mikir, ternyata kalau misalnya ya kita lagi traveling gitu ya, kita nggak pernah tahu, apalagi kita bicara kuliner. Orang yang suka traveling biasanya suka makan, sebagian besar kalau kita survei gitu ya, suka nyoba makanan lokal, dan begitu udah traveling biasanya suka panik. Begitu ketemu makanan lokal seru, terus makan. Nah, biasa kalau udah sering makan kan masalahnya ke gigi kan. Antara kita bicara gigi patah atau kena masalah lah gitu ya, tiba-tiba sakit gigi, bengkak, dan infeksi dan lain-lainnya. Terus mesti kemana? Ternyata ya itu pengaruh juga kalau nggak digitalisasi akan susah ya. Kalau saya nggak bisa ngobrol dengan dokternya juga susah. Apalagi sakit gigi itu udah katanya lebih parah daripada sakit hati. Nggak bisa nahan gitu. Dan itu harus diobatin segera. Ini jadi menarik. Jadi artinya bahwa dengan adanya teknologi ini membantu orang-orang dari pasien yang mungkin bermasalah pada saat perjalanan jadi bisa terbantu juga. Seperti itu ya kurang lebih ya. Ya, sebenarnya bisa kita lebih ini sih Pak Jo, lebih kalau itu kan dari sektor wisatawan saja kan ya. Kita melihat tuh lebih ke pemerataan kesehatan sih Pak Jo. Karena kalau kita ngelihat cuma wilayah Jawa saja, Pulau Jawa ya, semua itu menurut saya tuh indah gitu. Tapi coba kita menyeberang ke satu pulau Sumatera saja. Itu kata kalimat rapi, efisien, efektif, itu menurut saya tuh tidak ada gitu. Karena mereka pun mengerjakan sesuatu itu menurut saya tuh terlalu tidak efektif. Selalu berulang, selalu mengerjakan tuh ya seharusnya bisa disimpelkan lah, dipermudah, tapi dia masih sifatnya meribatkan diri sendiri gitu, meribatkan diri sendiri dalam arti dia sudah diberikan informasi data, informasi sistem atau apapun, tapi cara kerjanya masih tempo yang lama, tempo dulu seperti itu. Jadi menurut saya tuh banyak PR buat startup terutama di bidang kesehatan untuk melakukan perataan kesehatan secara nasional gitu. Jadi kalau berbicara apakah Pulau Jawa itu menjadi cerminan, ya pasti jadi cerminan. Cuma untuk melakukan atau membuat sebuah Indonesia menjadi era digital yang terintegrasi, yang rapi, terus kesehatan itu bisa menjadi solusi buat Indonesia menjadi negara maju ya, itu menurut saya butuh banyak startup atau butuh banyak tenaga yang fokus untuk mengembangkan digitalisasi kesehatan gitu. Saya punya pertanyaan yang nakal. Apa tuh aja? Langsung apa tuh? Kita tadi saya tertarik dengan Sultan bilang banyak startup yang harus bisa kolaborasi dan lain-lain untuk bisa mungkin kita bicara memeratakan dulu deh ya, menyediakan fasilitas kesehatan buat masyarakat yang lebih baik. Betul. Kita bicara untuk meningkatkan nih. Mungkin kalau di beberapa kota yang standarnya cukup tinggi itu mungkin jadi ditingkatkan. Tapi kalau yang nggak ada, artinya kan harus pengadaan dulu ya. Iya. Pengadaan dulu. Nah, kenapa masalah ini? Kan Indonesia nggak berdiri dari kemarin. Mungkin bahkan sebelum kita lahir juga masalah kesehatan sudah ada, ya. Betul. Tapi juga sudah ada. Kalau menurut kamu, dari sudut pandang kamu, dari sudut pandang periksa itu kenapa tidak bisa diselesaikan oleh teman-teman yang lain yang sebelumnya sudah ada, gitu ya? Apa sih kendalanya? Sebenarnya
dari beberapa pulau yang kita kunjungi, yang kita datangi itu permasalahannya terutama tuh di internal mereka. Banyak orang atau banyak bagian yang ditempatkan sesuai tidak dengan keahliannya, terutama di bagian back office. Kita ngomongin keuangan, terkadang mereka jurusannya atau kuliahnya bukan di bidang keuangan. Begitu juga di perencanaan, baik pun juga di bidang IT. Terkadang saya jujur aja lulusan IT, ngelihat mereka kerja di rumah sakit, IT yang mereka maksud itu adalah IT yang bisa semuanya, yang bisa bersihin flash disk, yang benerin printer, dan sebagainya. Sedangkan tidak semua orang itu memang belajar di bidang itu, gitu. Nah, yang menurut saya yang paling mendasar banget itu adalah penempatan seseorang itu. Apakah dia sudah sesuai dengan bidangnya atau belum, gitu. Terkadang ya itu tadi beberapa rumah sakit sih, karena dia butuh tenaga yang cepat, butuh SDM yang banyak dan yang istilahnya yang siap lah, gitu. Jadi dia masukkan dan menaruh posisi seperti itu. Itu awal menurut saya yang harus dirapikan terlebih dahulu di setiap vaskes itu adalah penempatan seseorang sesuai dengan bidangnya. Gitu Pak Jo. Jadi ini masalah mungkin nggak cuma rumah sakit ya, di banyak Betul. perusahaan juga. Having the right person for the right job. Betul. Right talent, the right skills for the right work. Gitu. Supaya nggak salah. Kalau nggak ya salah bikin decision, terus jadi nggak efektif, nggak efisien, semua jalannya juga pelan. Jadi nggak bisa ngebut gitu ya. Yeah. Oke. Menarik, itu bicara masalahnya. Ada beberapa pertanyaan yang tadi saya udah simpen, saya penasaran gitu ya. Kita bicara, teknologinya periksa sudah membantu rumah sakit, nakes sampai pasien. Udah nyambung sama BPJS belum sih? Kalau kita kesehatan kan udah sekarang ini pasti pertanyaan gitu kan, udah nyambung belum sama BPJS? Terus bayarnya sekarang apa harus cash, masih tetap harus cash kah di daerah? Atau dengan adanya periksa ini sekarang bisa bayarnya dengan multiple payment solution gitu loh. Iya. Jadi saya aja yang jawab ya, Sultan. Ya, boleh. Ini sering sekali tanyakan sebenarnya di setiap vaskes atau rumah sakit dan klinik ya. Ini sebenarnya mandatori pertanyaan. Apakah sudah bridging dengan BPJS gitu. Tentu saja di Periksa.id karena kami sudah mengembangkan API service itu untuk kami ngobrol dengan aplikasi lainnya itu jauh lebih mudah. Sebenarnya saya sering menggunakan kata ngobrol itu agar lebih dapat diterima oleh user-user di rumah sakit. Kadang tuh mereka nggak ngerti apa sih Mbak API Mbak API gitu. Kenapa kok API bisa ngobrol, bisa menyambungkan aplikasi satu dengan yang lain gitu kan. Jadi saya lebih biasanya menggunakan kata bisa ngobrol Periksa.id dengan aplikasi lain. Sebenarnya bukan hanya BPJS Pak Jo yang dibutuhkan pada saat ini, namun juga seperti RS online, apalagi saat masa-masa Covid seperti ini ya. RS online itu semua rumah sakit wajib untuk mengupdate datanya begitu untuk ke Kemenkes begitu ya. Nah, saat ini kalau misalnya si meresnya belum bridging atau belum dikonekkan atau belum ngobrol, itu mereka harus punya ada admin lagi atau petugas lainnya untuk mengupdate setiap hari dan itu kan tentu saja memakan tenaga dan memakan waktu. Nah, berbeda dengan rumah sakit yang sudah menggunakan periksa, tidak perlu lagi mereka harus mengupdate lagi gitu tiap hari karena sudah dalam satu pintu seperti itu dan bukan hanya RS online seperti RS Sirute, kemudian juga Mobile JKN karena itu satu paket untuk BPJS itu untuk berizin Vklaim dan e-Vklaim dan juga Mobile JKN karena itu ada tuntutan juga tuh dari BPJS untuk tiap rumah sakit itu bridging dengan mereka semua itu dan aplikasi lainnya yang memang dimungkinkan untuk bridging atau ngobrol gitu. Jadi bukan hanya BPJS gitu Pak Jo. Jadi banyak tuntutan sebenarnya dari rumah sakit untuk bisa nggak bridging dengan ini, bisa nggak bridging dengan ini begitu. Jadi Cuma juga dari pembayaran, ya. Jadi informasinya jadi cepat banget ya kalau seperti itu. Iya, betul. Pastinya berarti akan ngebantu tadi laporan untuk COVID, kasus COVID-19, ya menarik. Nah, kalau paymentnya gimana?
Nah, untuk payment-nya sendiri, tentu saja kita karena sudah kerjasama dengan salah satu bank besar, yaitu sebut saja BNI, dan sebenarnya itu tidak hanya pembayaran bank saja, tapi kita juga bisa pembayaran dengan dompet digital lainnya, seperti itu sudah memungkinkan, karena tadi dengan bantuannya API service tadi. Jadi kita lebih mudah nih untuk kerjasama dengan satu organisasi atau perusahaan ya, itu jauh lebih mudah gitu. Oke. Jadi tinggal masalah kerjasamanya aja ya. Jadi ini membuka juga nih, artinya Perisa membuka diri juga untuk kerjasama dengan payment option lainnya, sampai juga solusi lainnya. Nah, tadi kalau satu lagi pertanyaannya kalau seperti itu, tadi kan sempat mention ya mengenai telemedicine. Berarti telemedicine ini kan teleconsultation ya. Nah, itu mengembangkan platform chatnya sendiri kah? Atau memang udah kerjasama dengan ya kita lihat mungkin dengan WhatsApp gitu ya, kalau saya boleh sebut brand, karena kan di Indonesia ini semuanya udah hidupnya chatting gitu kan, dan kayaknya kita udah nggak bisa lepas dengan brand yang satu itu. Nah, itu bagaimana? Apakah sudah kesana juga kah, atau masih dalam penjajakan atau bagaimana? Ya. Sultan mau jawab terkait dengan telekonsultasi? Ya, sebenarnya saat ini Periksa sedang bukan sedang sih, sudah memiliki platform sendiri untuk telemedicine-nya, baik chat, call maupun video call gitu. Dan juga kita sudah kerjasama juga dengan WhatsApp API yang ada di Indonesia, dan itu bisa juga terintegrasi dengan WhatsApp-nya pasien. Nah, beberapa fitur yang kita kembangkan itu terutama mengenai pendataan atau mendeteksi pasien datang ke rumah sakit gitu. Mungkin kalau selama ini pasien datang ke rumah sakit itu harus misalnya apa ya, berbicara kepada bagian pendaftaran untuk saya bawa datang loh gitu. Jadi buat memastikan bahwa pasien ini benar-benar hadir itu harus lapor dulu gitu. Nah, kami lagi mengembangkan di mana pasien itu cukup datang dan foto di depan atau wajahnya terekam oleh kamera, dan dokter maupun perawat di ruangan itu tahu bahwa pasien itu sudah datang. Seperti itu, Pak Jo. Jadi pengembangan atau next-nya Periksa itu bukan hanya telemedicine sebenarnya. Gitu. Menurut saya telemedicine itu awal dari kita punya platform untuk telekomunikasi gitu. Tapi pada pengembangannya atau nyatanya, karena telemedicine ini kan sifatnya untuk diagnosis awal aja ya Pak Jo ya. Nah, kita fokus sebenarnya untuk bagaimana caranya memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien dan memaksimalkan profit atau kemampuan dari rumah sakit itu. Gitu. Oke. Jadi nggak cuma telekonsultasi aja, karena telekonsultasi memang cuma satu problem. Tapi yang kalian lihat bahkan sampai tadi absensi ya, si pasien datang, jadi dokternya udah bisa siap-siap. Betul. Gitu ya, karena dengan efisiensi waktu, artinya nggak ada waktu terbuang, dokter si pasiennya bisa diuntungkan dengan waktunya tidak terbuang, si dokter juga bisa diuntungkan karena waktunya bisa optimal, dia bisa melayani banyak pasien gitu ya. Betul sekali, Pak Jo. Oke. Wah, ini jadi luas banget nih. Kita ngobrolnya luas banget ya. Kira-kira dari pengalaman kalian nih, kan saya lihat tadi ya 12 provinsi dan akan terus bertambah. Ini kalau kita bicara dari sisi wisata medis di Indonesia. Menurut kalian, yang saya lihat di peta tadi, itu yang kalian datang itu bahkan kota-kota yang bukan kota-kota besar ya? Betul. Kota-kota kecil. Bagaimana potensi pariwisatanya di sana menurut kalian? Apakah sudah baik dikelola kah? Apakah sudah siap? Gimana sih sudut pandang kalian? Sebenarnya untuk wisatanya kemarin tuh terakhir saya baru dari Kendari. Nah, di sana tuh banyak banget wisata yang saya datengin. Cuma karena mungkin baru selesai dari pandemi,
terus juga baru selesai dari ibaratnya level PPKM, maka dia baru berberes-beres. Begitu juga fasilitas kesehatannya di sana gitu. Mereka juga sudah mempersiapkan beberapa layanan seperti kayak home care, terus PCR yang datang gitu ke rumah atau ke hotel untuk mengambil sampel gitu. Cuma pada dasarnya saat ini itu rumah sakit itu punya kendala yang sangat besar, yaitu adalah perizinan. Jadi kemarin tuh atau pas waktu di Kendari itu saya mengalami masalah, adalah masalahnya ada PCR. PCR itu tidak semua rumah sakit itu punya PCR. Tidak seperti kayak Jakarta, yang Jakarta kita mau kemana aja, sudut mana aja kita bisa PCR. Sedangkan saya itu di Kendari itu harus satu rumah sakit itu aja yang bisa mengeluarkan PCR. Sedangkan rumah sakit lain tidak. Gitu. Dan tim saya itu kemarin juga ada yang ke Kolaka. Kolaka itu di Sulawesi Tenggara juga. Bahkan di situ pun tidak ada PCR. Padahal rumah sakit itu ada 3 rumah sakit besar, gitu. Itu daerahnya Antam kan, pertambangan. Tapi di situ tidak dapat izin untuk melakukan PCR, gitu. Nah itu ya salah satu menurut saya problem juga ketika wisatawan mau datang, udah udah happy lah ya, udah senang gitu, udah ngeliat pemandangan yang udah iya, pas mau pulang bingung, waduh PCR kita mau pulang kemana nih gitu kan, karena wisatawan itu kan pasti kan lebih daripada seminggu, sedangkan PCR kita kan cuma 2 hari berlakunya. Nah itu yang menurut saya yang jadi problemnya untuk wisatawan datang ke pulau-pulau yang istilahnya belum siap seperti itu. Oke. Pak Jo. Jadi lumayan menantang ya. Orang yang mungkin bisa datang, nanti pas pulangnya mereka bingung. Terus waktu itu kalian kemana jadinya? Saya jadi penasaran. Kalian begitu dari Kolaka mau pulang, gimana prosesnya? Iya, jadi pesawat itu dari Jakarta ke Kendari. Nah, habis itu baru kita naik mobil tuh ke Kolaka. Kolaka tuh sekitar 3 jam dari Kendari. Nah, ketika kita mau pulang, padahal di Kendari, di Kolaka itu ada bandara, tapi tidak ada PCR-nya. Kita disuruh pilih, kita ke Konawe itu 4 jam atau kita balik lagi ke Kendari selama 3 jam. Seperti itu. Jadi hasil kita harus melakukan perjalanan lagi. Terus abis itu yang paling keselnya atau paling ininya ya, proses itu 2 hari. Jadi hari ini PCR, baru 2 hari kemudian hasilnya. Karena saking padatnya di sana. Seperti itu. Jadi ya kita bolak-balik yang harusnya 5 hari itu benar-benar bisa 5 hari full kita liburan, ternyata 3 hari karena 2 harinya harus balik ke kota. Seperti itu. Jadi kalau sampai itu nggak well informed atau informasinya nggak cukup clear, itu orang akan kecewa jadinya kan? Betul. Akan kecewa, ada tambahan biaya, akhirnya juga dampaknya akan banyak ke yang lain-lain. Tadi program wisatanya, wah ini berarti memang ada satu area untuk improvement di mana koordinasi antara departemen, antara stakeholder itu harus terjadi. Kalau enggak, hasilnya waktu didorong programnya nggak akan jalan karena ada hal ini yang mungkin terlupakan ya. Iya, ya sebenarnya sih lebih kesiapan sih. Memang Indonesia mendorong semuanya untuk siap menghadapi COVID ini, tapi ternyata layanan yang diberikan atau registrasi sebuah tempat alat lebih tepatnya itu belum secepat dari yang diminta. Seperti itu sih. Itu menurut saya yang problemnya yang saya rasakan kemarin. Juga kemarin Bu Indri dari Lampung, padahal dari Liwa, itu juga butuh 2 hari juga sama. Itu padahal antara Pulau Jawa itu masih bisa nyebrang ya. Betul. Lewat kapal. Iya. Itu tapi prosesnya masih seperti itu. Gitu. Oke. Nah, berarti ini adalah juga tantangan dan juga peluang pada saat persamaannya. Memang kalau kita bicara, beberapa hari yang lalu saya juga sempat bicara dengan beberapa penyedia layanan untuk rapid test, untuk PCR, yang mereka bicara mengenai,
sekarang sulit untuk punya bisnis itu. Untuk melayani juga susah. Kenapa? Karena jumlah pasiennya berkurang. Padahal kalau kita lihat, karena memang pemainnya sangat banyak di satu area tertentu saja. Sedangkan di luar kota, kita lihat ini kebutuhannya masih tinggi sekali dan itu masih belum dilayani dengan baik gitu ya. Betul. Iya, harapannya memang kalau ada di daerah yang berlebih itu mungkin bisa mulai melihat daerah-daerah wisata yang di daerah-daerah ini mungkin memang jadi satu potensi bisnis dan pada saat bersamaan bisa memberikan pelayanan yang baik juga ya. Ya, betul sekali. Setuju, Pak Jo. Menarik. Ini ada satu pertanyaan yang sudah masuk. Ini dari Anonymous. Apakah setelah mendapatkan nomor urut pasien tetap harus mendaftar pada front desk rumah sakit kalau sudah pakai periksa? Ya, mungkin Bu Indri bisa menjawab. Oke, ini juga sering sekali ditanyakan ketika saya mempresentasikan periksa begitu atau mengenalkan periksa ke rumah sakit. Ini adalah tantangan untuk mereka. Ya, kita sudah punya booking online, tapi apakah nanti pasien itu harus daftar lagi kah ke front office? Nah, itu menjadi kendala juga di tiap paskes sepertinya ya. Nah, untuk menjawab itu sebenarnya tidak perlu lagi mendaftarkan front office, cukup langsung ke poli. Seperti itu karena tadi kita sudah sudah fasilitasi dengan pembayaran. Pasien bisa langsung mendapatkan nomor urut. Jadi sebenarnya adalah kepastian ya. Kalau misalnya saat ini kan mungkin booking aja nih, ya udah benar booking, tapi berapa sih nomor urut saya? Nah, yang sudah berjalan saat ini di Mobile JKN sebenarnya juga seperti itu. Dia sudah booking, tapi harus ke front office lagi untuk mendaftarkan pasien. Alhasil dapatlah dia nomor antrian ke-20. Padahal dia sudah booking dari 3 hari yang lalu. Itu sering sekali terjadi seperti itu. Nah, dengan periksa.id tidak perlu lagi dia harus mendaftarkan ke front office atau front desk ya mungkin. Itu langsung pasien itu bisa ke poli dan saat mendaftar sudah bisa mendapatkan nomor antriannya. Seperti itu, Pak Jo. Jadi ini dengan adanya periksa menghilangkan PHP dari dokter ke pasien, dari pasien ke dokter ya? Iya, betul. Menghilangkan PHP. Jadi janji-janji tapi ternyata nggak datang, udah janji ternyata lewat waktu dan lain-lain, dan ini bisa jadi solusinya ya. Betul. Ini nggak berasa ya, kita udah hampir 1 jam. Kita hampir 1 jam dan begitu banyak informasi yang saya dapat, begitu banyak pembelajaran juga yang saya dapat dari kalian, dan saya notut satu hal, periksa ini dari periksa yang saya kenal dari tahun 2015 gitu ya, kenal kalian, dan sekarang periksa itu berkembang sangat banyak sekali dan saya cukup senang sih melihat perkembangannya. Nah, mungkin kita akan closing sebentar lagi, waktu kita nggak terasa sudah hampir selesai gitu ya. Cuma mungkin kita harus bikin sesi lain nih, ngobrol lebih jauh lagi. Kayaknya banyak banget yang masih bisa dikupas gitu loh. Banyak sekali, Jo. Kalau bicara mengenai kesehatan, itu memang ada habis. Nggak cukup satu sesi gitu ya. Jadi kita akan ngobrol lagi di sesi yang berbeda pastinya. Nah, ada satu pertanyaan terakhir dari saya. Kalau seandainya periksa akan diminta untuk membantu lebih banyak lagi, terlibat lebih aktif lagi dari pengembangan program dalam program pengembangan pariwisata daerah lewat digitalisasi layanan kesehatan. Kalian bersedia nggak? Kalian udah siap belum? Ya, kalau soal pertanyaan itu atau jawaban itu ya pasti kita bersedia dan siap gitu. Karena pada dasarnya periksa itu memang dari kalimat periksa aja kita memang pengen menjadi solusi sebenarnya. Nama perusahaan kami aja PT Periksa Solusi Indonesia. Memang kita punya tujuan untuk membereskan atau membantu menjadikan solusi atau mencarikan solusi untuk Indonesia, terutama di bidang health, kesehatan gitu. Dan saya yakin sih targetnya Kemenkes kan 20% untuk rumah sakit itu terdigitalisasi atau menggunakan IMR. Nah, sudah ada beberapa rumah sakit yang pakai periksa itu sudah menjadi digital, dan dari dasar itulah periksa yakin dan mampu untuk membantu Indonesia untuk menjadi lebih baik, seperti itu. Siap. Wah, senang saya dengarnya. Dan pastinya ya video ini akan sesi ini akan teman
di industri medis. Harapannya juga bincang-bincang kita hari ini bisa jadi inspirasi, bisa jadi informasi dan motivasi semuanya untuk saling bergandengan tangan, bisa jadi lebih efektif dan lebih efisien dalam mendukung program yang sudah kita buat ya untuk Indonesia yang lebih baik. Oke, kalau gitu terima kasih sekali sudah hadir di sesi hari ini. Sultan, Indri, terima kasih Pak Jo. Terima kasih banget. Dan ya atas nama tim dari Well Talk sesi kali ini kita banyak mengucapkan banyak terima kasih dan juga tidak lupa kita berterima kasih kepada rekan-rekan kami, partner kami, Ralali, Alexpo, dan juga sponsor kami yang sudah membantu untuk menjadikan sesi ini berarti dan bermanfaat. Oke, kalau gitu sampai ketemu. Have a good day. Stay positive. Good day, thank you. Oke, sampai ketemu lagi. Thank you all.